Mengganggu akses pengguna jalan, puluhan motor yang parkir di bahu jalan di Salemba, Jakarta Pusat diangkut paksa. Pada razia kali ini, petugas juga mengamankan 3 orang juru parkir liar. Razia parkir liar digelar di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung, Salemba, Jakarta Pusat. Satu persatu motor yang parkir di bahu jalan diangkut ke atas truk oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Keberadaan parkir liar dituding mengganggu akses pengguna jalan, terutama mobil ambulan yang akan membawa penumpang menuju RSCM. Selain 3 juru parkir liar, dalam razia kali ini petugas mengamankan puluhan unit motor. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Membludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah aksi ribuan warga yang berdesakan akibat berebutan mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen Pekalongan. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebut. Harga kebutuhan pokok yang semakin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Kayak suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Gifre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan. Sejumlah massa memaksa masuk ke dalam gedung KPU yang telah dibarikade. Akibatnya aksi dorong-dorongan antara massa dan polisi pun tidak dapat terhindarkan. Massa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Massa juga menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang gak pas. Panggil komisioner KPU datang ke sini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sekali lagi menegaskan bahwa wacana dorongan hak angket ke DPR akan serius digulirkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Wacana ini kembali ditegaskan usai Majelis Kehormatan P3 sebagai parpol pengusungnya menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku masih terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik pengusungnya untuk mendorong DPR menggunakan hak pengawasannya. Ganjar menegaskan pihaknya akan terus serius mendorong DPR agar menggunakan hak angket untuk menyelidiki berbagai indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain.
Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Sebelumnya Majelis Kehormatan P3 meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi partai untuk bijaksana dalam menghadapi hak angket guna menyelidiki indikasi kecurangan Pilpres 2024. Sebagai parpol pengusung Ganjar Pranowo, Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket justru akan memicu perpecahan yang akan merugikan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Faisal Ilham Anyus melaporkan. Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap, terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 27 ruas jalan di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan pembangunan dan perbaikan 201 km jalan di seluruh kabupaten dan kota tersebut memberi banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya untuk melancarkan akses perekonomian. Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Pangkep meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan pelaksanaan Impres Jalan Daerah atau IJD di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian tersebut dipusatkan di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep pada Kamis 22 Februari 2024. Peresmian IJD ditandai dengan penekanan tombol sirene yang dilanjutkan penandatanganan prasasti. Dalam peresmiannya, Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar 669 miliar bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun dan memperbaiki 201 km jalan di seluruh kabupaten dan kota. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Impres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan pembangunan dan perbaikan jalan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya untuk melancarkan akses perekonomian. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.